Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita waktu untuk bisa mendengarkan video dari kelompok kami ini. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan extinction dan cetacean, yang mana beranggotakan Bang Aldo Nanda Pratama, Bang Antoni Wigrantoro, Kak Gemila Wulastri, dan saya Putri Dayati. Baiklah, di sini ada pengertian extinction. Pengertian extinction adalah strategi untuk mengubah atau menurunkan perilaku yang tidak diharapkan dengan menghilangkan hubungan sebab akibat dari suatu stimulus dengan respon, di mana respon yang muncul merupakan bentuk perilaku yang tidak diharapkan terhadap suatu stimulus tertentu. Penjelasan ini menurut Martin dan Peer tahun 2003. Kemudian Martin dan Peer 2003 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan keefektifan metode extinction. Antara lain yaitu yang pertama, mengontrol penggunaan penguatan atau reinforcement terhadap perilaku yang akan diturunkan. Yang kedua, kombinasikan pengabaian perilaku extinction dengan penguatan positif untuk perilaku-perilaku alternatif. Kemudian yang ketiga, ada kondisi saat dimunculkan extinction perlu dipertimbangkan dengan tujuan meminimalkan pengaruh reinforcement dari orang lain yang mungkin dapat meningkatkan munculnya perilaku yang tidak diharapkan. Kedua, memaksimalkan keberhasilan modifikasi perilaku melalui program ini. Baik, selanjutnya dalam Martin and Peer 2003 disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan keefektifan metode extinction, yaitu antara lain membuat aturan main atau rules dalam bentuk instruksi. Standar aturan main disepakati bersama, yakni antara terapis dan klien. Kemudian pengaruh extinction dapat menjadi cepat setelah continuous reinforcement. Selanjutnya, perilaku dapat menjadi lebih buruk sebelum mencapai ke arah yang lebih baik, dan extinction dapat menimbulkan agresi yang mana dapat menghambat jalannya program. Agresi dapat menurun jika extinction diaplikasikan sebagai intervensi bersama dalam positive reinforcement untuk perubahan perilaku. Perilaku yang diubah akan muncul kembali setelah beberapa saat, namun dalam frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan dengan frekuensi sebelum intervensi. Bila hal ini terjadi, maka disarankan untuk kembali melakukan program extinction. Panduan penerapan extinction yang efektif menurut Martin and Peer 2003 antara lain memilih tindakan yang akan dikurangi, pertimbangan awal, melaksanakan rencana, dan menghentikan anak dari program. Baik, saya Antoni akan melanjutkan. Dalam pelaksanaan teknik extinction juga dilakukan pemberian token ekonomik. Token ekonomik pengkondisian penguatan seperti pujian, namun hal ini tidak lagi terlalu efektif, sehingga bisa secepatnya hadirkan kondisi seperti reinforces, pengkondisian penguatan seperti uang, bertahan, dan dapat diakumulasikan yang disebut tokens. Tokens, sebuah program di mana kelompok individu bisa mendapatkan tanda atau tokens untuk berbagai perilaku yang diinginkan. Terdapat dua keuntungan utama ketika menggunakan token reinforcers. Mereka dapat diberikan dengan segera setelah satu perilaku diinginkan terjadi dan menguatkannya pada suatu waktu untuk backup reinforcers. Dengan begitu, dapat digunakan untuk jembatan antara delay response, target, dan backup reinforce. Terutama penting ketika tidak praktis atau mustahil untuk mengirim backup reinforce dengan segera setelah perilaku terjadi. Tanda membuat lebih mudah untuk mengelola konsisten
efisiensi dan efektif responses ketika berhubungan dengan kelompok individu. Contoh extinction. Ray terbiasa untuk minum kopi setiap pagi sebelum mengikuti perkuliahan. Seperti biasa, Ray berhenti di sebuah mesin penyedia kopi, lalu memasukkan koin ke dalam mesin, menekan tombol pada mesin, dan segelas kopi akan segera keluar atau tersedia. Suatu hari, seperti biasa, Ray berhenti di sebuah mesin penyedia kopi, memasukkan uang seperti biasa, menekan tombol pada pilihan yang tersedia di mesin, dan ternyata tidak ada yang terjadi, atau kopinya tidak keluar. Dia menekan tombol lebih keras dan memukul, menendang, juga membanting bagian bawah mesin untuk beberapa waktu. Akan tetapi ia tetap tidak mendapatkan kopi yang diinginkannya. Ray tidak mencoba untuk menggunakan mesin penyedia kopi itu lagi selama 1 minggu. Tetapi suatu hari ia kembali mencoba menggunakan mesin itu lagi, dan ternyata kejadian yang sama kembali terulang. Akhirnya Ray tidak lagi menggunakan kopi, tidak menggunakan lagi mesin penyedia kopi tersebut. Ray memilih untuk membeli kopi di toko yang ada di jalan menuju ke sekolahnya. Baik, saya Aldo, akan saya lanjutkan satiation. Menurut Komalasari tahun 2011, penjenuhan atau bisa disebut satiation adalah varian dari flooding untuk self-control. Self-control berasumsi bahwa tingkah laku dipengaruhi variabel eksternal. Kontrol diri adalah bagaimana individu mengontrol variabel eksternal yang menentukan tingkah laku. Hal ini dilakukan dengan memindahkan atau menghindari. Bisa juga disebut dengan removing, avoiding dari situasi berpengaruh buruk. 40% teknik menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki dengan menghilangkan alasannya. 20% membuat diri jenuh terhadap tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Menurunkan atau menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dengan memberikan reinforcement yang semakin banyak dan terus-menerus sehingga individu merasa puas dan tidak akan melakukan tingkah laku yang tidak diinginkan lagi. Misalnya memberikan perhatian sebelum anak menuntut perhatian atau sesegera mungkin mengalihkan kegiatan ke kegiatan lain sebelum bosan. Dapat juga dengan cara pembosanan. Misal, anak yang suka berteriak-teriak justru diminta untuk berteriak terus sampai ia merasa bosan sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menyimak video pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.